dari sejarah, puasa disyariatkan di tahun ke-2 Hijriah. Tapi itu modelnya masih ikhtiar. Ikhtiar itu siapa yang mau puasa silakan, siapa yang tidak juga silakan. Dan itu awalnya juga bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi khusus pada ayam Asyura. Ayam Asyura itu Yaum Asyura. Yaum Asyura itu 10 Muharram, terkait dengan iya, sebenarnya itu kisah tentang pembebasan Bani Israel, itu puasanya Nabi Musa alaihissalam. Tapi kemudian ya, puasa ini diambil, kemudian diganti sepenuhnya dengan puasa Ramadan. Nah, Rasulullah SAW hidup di Madinah selama 10 tahun. Berarti beliau berpuasa di Madinah selama kurang lebih 8 tahun, karena mulai disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriah, dan itu bertepatan dengan kejadian perang Badar, di mana beberapa orang sahabat berpuasa, juga ada yang banyak yang tidak berpuasa. Itu terkait dengan sejarah puasa. Barangkali menjadi tugas kita di sini saya perkenalkan buku Fiqh Sunnah Said Sabiq. Beliau masuk dalam kategori ulama mujtahid modern, banyak berinteraksi dengan ikhwanul muslimin, tapi jangan dikatakan beliau sebagai ikhwan, ya beliau seorang mujtahid, beliau seorang ilmuwan, terlepas dari organisasinya, beliau hidup dalam kurun waktu yang sangat masalah lebih panjang ya. 1915 masih sampai kemudian tahun 2000 belum lama masih. Idza istuniba al-kabair, selama hamba yang bersangkutan tidak terlibat dalam dosa besar. Nah, dosa besar itu sudah ada definisinya. Jadi secara umum dosa besar itu dosa yang mendapatkan ancaman baik di dunia maupun di akhirat. Nah, selama itu kita bebas dari hal-hal yang dosa yang sangat berat itu, maka dosa-dosa kecil, kita berpuasa, kita haji, umroh, sholat Jumat kan, dengan sepenuh keyakinan dan keikhlasan, maka itu sebagai penembus dosa dengan syaratnya tadi. Beberapa hadis seperti yang saya intikan tadi, misalkan apa yang saya sampaikan, dan misalnya hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati, salat lima waktu, Jumat dan Jumat, Jumat ke Jumat yang lain, Ramadan ke Ramadan yang lain, mukaffiratun, sebagai penembus dosa, pembebas dan pembersih dosa. Lima bainamunna, antara yang tadi disebutkan, idza istuniba al-kabair, apabila dosa-dosa besar itu tidak dilakukan. Jadi banyak sekali, terlalu banyak disebutkan hadis-hadis yang mendorong kita, memotivasi kita untuk berpuasa secara umum. Nah, yang kita diskusikan pada kesempatan ini adalah terkait dengan puasa Ramadan tentunya. Tapi di samping ada motivasi tadi, anjuran dan motivasi apa? Rasanya. Ada pula ancaman. Selain bentuk yang dalam tanda kutip ini yang motivasi. Ada juga bentuk ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa yang sudah diwajibkan. Pertama misalnya kita temukan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Abbas berarti Abdullah bin Abbas. Abdullah dan Al-Abbas itu, Al-Abbas itu pamannya Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Abbas berarti sepupunya beliau. Ya, pada saat beliau wafat, Rasulullah wafat, Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas itu masih remaja. Disebut sebagai sahabat junior. Beliau meriwayatkan salah satu hadis terkait dengan Ramadan. Qala Rasulullah SAW, wal Islamu wa qawaidud din thalathah.
Ural itu tali yang paling inti. Misalnya ikat itu ada uralnya, ada ikat itu apa yang dipergunakan. Ada tali-tali simbol yang menjadi itu ural yang disebut dalam Quran. Sebagai ural. Ural Islamu wa qawaidid tali buhul pengikat paling kencang dan dasar agama itu disebutkan tiga yang paling pokok yang disebut sebagai bahwa jika orang mengamalkannya berarti ya, muslim seutuhnya. Kalau salah satu dari tiga ini tidak dilakukan maka ya, balikan dari itu. Kalau dilakukan secara sadar. Alaihinna usus Islam, di mana Islam dibangun di atasnya. Jadi Islam berdasarkan tiga. Man taraka wahidatun minhunna, siapa yang meninggalkan salah satu, bahwa biha kafir. Kalau sengaja dengan keyakinan dengan kesadaran sendiri meninggalkan tiga yang tadi itu, maka dia sudah keluar dari Islam. Halal dami, boleh dibunuh. Syahadat an la ilaha illallah, syahadat dua syahadat, as-salatu maktuban, salat yang fardu 5 kali, kemudian wasau Ramadan dan puasa pada bulan Ramadan. Kemudian ada berbagai hadis yang kira-kira semakna atau mirip dengan. Nah, terkait dengan misalnya arkan shaum atau arkan siyam, rukunnya yang harus yang wajib tadi. Ibarat kita bercamping tadi, tidak harus dibawa. Pertama adalah al-imsak anil muftirat. Al-imsaku anil muftirat. Tidak melakukan, mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa. Mintul ibadi dari sejak terbitnya fajar waktu subuh ila ghurubi syamsi sampai maghrib. Azan atau budaya bacaan kita pakai kedua. Ila ghurubi syamsi sampai terbenamnya matahari. Di qauli Allah, di qaulillahi ta'ala berdasarkan firman Allah, fal ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ila lail. Jadi ayat-ayat berikutnya kemudian juga disertakan tentang kewajiban berpuasa. Itu rukun pertama adalah tadi meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Siapa yang diwajibkan? Para ulama bersepakat, ijma' ulama ala annahu yajibu siyamu ala muslim. Semua ulama tanpa memandang atau melihat dari mazhab apa, semuanya sepakat bahwa puasa itu diwajibkan atas seorang muslim al-aqil yang berakal, tidak gila atau seterusnya, al-baligh sudah mencapai umur, as-sahih yang sehat. Nanti ada orang sakit, ada pengujian orang sakit, ada dua yang tidak lagi kuat untuk berpuasa. Al-muqim tidak dalam keadaan musafir jauh. Wa yajibu an takuna al-mar'atu tahiratan min al-haid. Itu pula wanita tidak dalam keadaan haid atau nifas. Nah sebaliknya, fala siyama ala kafir. Jadi anggap berpuasa tidak wajib untuk dia berpuasa. Wala majnun, itu pula orang yang hilang akalnya, yang gila. Wala sabi, anak kecil yang belum balik. Wala marid, orang yang sakit. Wala musafir, orang yang musafir. Wala haid, wala nifas. Jadi wala syaikhun kabir. Syaikhun kabir itu ya tua umur, orang yang sampai kemudian dipul atau ya relatif tua itu. Ada ibu bima misalnya sudah ada 80 masih kuat, kadang-kadang berpuasa, tapi kadang-kadang juga tidak berpuasa. Itu saya kondali. Wala hamil. Nah, orang wanita atau perempuan yang dalam keadaan hamil juga ada dispensasinya, ada tata caranya.
Wala murdi, begitulah ibu yang sedang menyusui. Wabahuha la siyama alaihi mutlaqan. Nah, ada beberapa kriteria yang tadi itu sebenarnya sama sekali tidak diberikan puasa, yaitu orang kafir dan orang yang majnun, orang yang gila. Wabahuhum yutlaqu wajibhu an yaqra'u bisyam. Ada pula yang sebenarnya tidak wajib tapi sangat dianjurkan. Anak kecil, anak yang belum balik maksudnya. Itu kan tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan. Yang pertama tadi memang secara mutlak tidak perlu puasa, tidak ada kaitannya. Orang kafir dan orang gila, gimana? Orang gila, misalnya suruh puasa, suruh pakaian, suruh makan pun masih orang gila. Yang tidak wajib yang kedua tadi anak kecil, dia tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Kemudian wabahuhum yajibu alaihim fitr wal qadha. Ada pula yang tidak wajib puasa, tapi wajib mengqada dan wajib untuk mengqada dan wajib untuk diwajibkan untuk dia tidak wajib diwajibkan, dia sebenarnya wajib, tetapi saat ada halangan itu maka dia tidak boleh berpuasa dan wajib untuk mengqadanya, menggantinya. Wabahuhum yurafasu lahum fil fitr. Ada pula yang memang boleh saja untuk tidak puasa dan boleh tidak, boleh puasa dan atau boleh tidak atau boleh puasa. Ada yang sebenarnya wajib, kriteria ketiga. Ada yang sebenarnya wajib, tapi saat ada halangan itu dia tidak boleh berpuasa. Ada yang kriteria keempat, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Maksudnya boleh mengambil dispensasi tadi. Apakah dia mau puasa atau tidak? Watajibu alaihi fidyah. Tapi diboleh diwajibkan untuk fidyah. Jadi itu nanti mungkin tema-temanya kita bisa diskusikan. Yang di yurafas lahum fil fitr wa tajibu alaihim al-fidyah. Boleh tidak berpuasa, tapi wajib mengganti dengan fidyah. Misalnya orang yang yang sudah puasa tadi, atau al-mar'atul ajuz, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah sangat tua. Al-marid, orang yang sakit dan tidak begitu diharapkan kesembuhannya, boleh tidak puasa, tapi membayar fidyah. Wala yurja buruk, tidak diharapkan kesembuhannya, ya sakit keras. Wa ashabul a'mal asyaqqah. Ini kelebihan dari beliau ini membuat ijtihad dengan hal-hal yang bersifat kontemporer. Saya sampaikan orang yang bekerja, tapi ada syaratnya, pekerjaannya sangat berat, itu pertama. Yang kedua, jika dia tidak bekerja dalam selama dia menanggung keluarganya tidak makan, orang ini boleh tidak berpuasa. Itu hukumnya sama dengan orang yang sudah sangat tua sepuh, sama dengan orang yang sakit dan sakitnya sedikit sekali untuk harapan sembuhnya. Nah, orang yang punya pekerjaan profesi dan profesinya itu memaksa dia harus bekerja nyaris 24 jam, berat, sangat minim untuk dia mampu untuk puasa. Dan jika dia tidak lakukan itu, tidak kerjakan itu, maka keluarganya tidak ada yang dimakan. Itu oleh beliau boleh saja tidak berpuasa, tapi diwajibkan untuk fidyah. Ghaira ma yuzawiyuna min amal. Tidak ada pekerjaan lain seperti yang tadi. Haulai jami'an, mereka itu yuraffasu lahum fil fitr, boleh untuk tidak berpuasa. Tidak akan asyamu yudihu, jika puasa kemudian bisa dia dibuat sangat
yang tidak bisa lagi bekerja jika dia berpuasa. Wa yashqu alaihim masyaqqatan syadidah, sangat memberatkan dijani usul di sana selama sepanjang tahun. Jadi itu memang profesinya yang sangat berat. Mudah-mudahan Allah berikan kita pekerjaan yang memudahkan kita untuk beribadah kepada, atau pekerjaan itu justru untuk meringankan kita untuk melakukan ibadah. Kemudian ke tema yang berikutnya, man yurafa sudah mungkin kita, orang yang boleh tidak berpuasa, wajib alaihimul qadha, yang tadi itu boleh tidak puasa dan wajib untuk membayar fidyah saja. Yang sekarang boleh tidak berpuasa bulan puasa Ramadan, tapi wajib untuk mengqadanya juga sekali. Boleh orang yang sakit, alladzi yurjabu, sakit yang memang dia musiman barangkali. Saat ini dia sakit, pasti insya Allah dan waktu beberapa waktu dia akan sembuh. Orang yang diharapkan kesembuhannya boleh tidak berpuasa, tapi juga wajib untuk mengqadanya. Wal musafir, begitu pula dengan orang yang safar, yang berjalan jauh. Yajibu alaihimul qadha, boleh tidak berpuasa sepanjang dalam dia musafir. Tentu barangkali selama Ramadan itu tidak sepanjang Ramadan. Atau orang yang sakit misalnya 3-4 hari misalnya sudah sakit, sakitnya lalu diganti pada hari yang berbeda. Itu kewajiban bagi orang yang sakit dan musafir. Kita ambil intinya. Yang ke kriteria yang berikutnya adalah yang tadi boleh tidak berpuasa tapi wajib untuk fidyah, tidak mengqadha. Yang pertama tadi. Yang kedua, boleh tidak puasa tapi wajib untuk mengqadanya. Dia tidak membayar fidyah tapi mengqadha. Yang ketiga, kriteria yang ketiga, boleh tidak puasa tapi wajib juga mengqadha dan mengganti puasa dan membayar fidyah. Siapa mereka? Adalah al-haid wal nifas, orang wanita yang haid dan nifas. Sampai sekarang pun tidak begitu mengerti seperti apa haid dan seperti apa nifas. Itu barangkali ahli fikih yang memang atau wanita sendiri, karena di antara wanita pula ada perbedaan. Nah, hal-hal yang mungkin nanti bisa dalam bicara yang berbeda. Wa yahrumu alaihi masyam, justru wanita haid dan nifas itu kalau berpuasa haram, tidak boleh. Mengapa pahala atau apa lagi alasannya tidak boleh, haram berpuasa. Tapi nanti wajib untuk mengganti di hari yang lain saat dia tidak haid, dan wajib pula membayar fidyahnya. Itu yang orang yang haid dan nifas, khusus untuk wanita. Wa idza shoma, apabila dua wanita ini kriteria tadi shoma berpuasa, la yasihu shaumahuma, tidak sah dan sebenarnya justru mendapatkan ini dosa. Wa yaqalu batilan, tidak batal. Wa alaihi ma qadha ma qadama, wajib untuk menggantinya. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, kunna na'ibu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada saat Rasulullah masih hidup kami haid. Menceritakan tentang wanita pada zaman Rasulullah SAW. Fanumar bi qada'is shaum, lalu kami disuruh untuk mengganti, qadha itu mengganti di hari yang lain puasa. Wala numar bi qada'is shalat, sementara sholat tidak diwajibkan untuk menggantinya atau mengulang. Jadi wanita haid dan nifas itu mungkin hal ini bisa diinformasikan menambah atau memperkuat pemahaman kita pada ibu-ibu di rumah, anak kita, bahwa haid itu nifas tidak kalau puasa
tidak puasa berganti di hari yang berbeda, tapi kalau sholat tidak diwajibkan untuk mengganti. Kemudian ada beberapa hari yang tidak boleh untuk kita lakukan puasa, misalnya al-ayyamul manhi an siamnya, hari-hari yang tidak boleh kita lakukan puasa. Pertama adalah hari 2 hari raya. Kalau sudah ada yang raya, boleh. Kalau misalnya hari raya itu yang dikatakan ajma'al ulama ala tahrim siami yaumain al-idain, 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha tidak boleh atau diharamkan untuk puasa. Kemudian yang kedua, an-nahyu an shaumi ayyamit tasyrik, hari-hari tasyrik. Hari apa itu tasyrik? Hari tasyrik itu hari apa? Atau tanggal berapa? 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Betul ya? Ini tanggal 10 juga ya? Tanggal 10 kan hari Idul Adha. Nah, tanggal 11-nya 11, 12, 13 itu ayyam tasyrik. Kalau tanggal 10 memang hari Idul Adha. Anak yang ketiga, an-nahyu an shaumi yaumil jum'ah faridan, mengkhususkan diri untuk puasa pada hari Jumat. Puasa itu sangat dianjurkan, tapi khusus mengkhususkan diri puasa Jumat itu justru haram. Ada hal-hal yang mubah justru atau boleh, bahkan sunnah itu berlaku justru jatuh ke hal yang haram kalau menyalahi. Nah, barangkali sehingga tidak jarang kita bukan imam misalnya mengkhususkan ini, saya sampaikan karena terlalu sering di sujud terakhir dalam setiap sholat itu sujudnya lama, itu para ulama tidak dibolehkan. Jangan sampai ada persepsi jamaah nanti lama kelamaan selama imam itu menjadi imam terus menerus, lama-lama jamaah mengerti bahwa itu sebagai satu kewajiban. Memang sangat-sangat dianjurkan bahwa tidak ada halangan, tidak ada lagi batas antara hamba dan Tuhannya ketika dalam keadaan sujud. Nah, itu berbeda tempat. Tapi tempatnya yang harus mengerti bahwa itu dilakukan saat orang melakukan sholat sendiri, sholat sunnah. Tapi kalau sebagai imam maka seharusnya itu tidak oleh beberapa mereka ulama yang kontemporer pun untuk menurut kita untuk jangan dilakukan. Itu tadi hari Jumat tidak boleh berpuasa khusus. Kemudian yang kelima, yang keempat, an-nahyu an ifrad yaumis sabti bisyam. Itu pula hari Sabat. Hari Sabat itu sebenarnya hari orang Yahudi. Di kalangan orang Arab bahkan Muslim juga hari Sabat itu seperti hari Jumat. Nah, sama seperti hari Jumat, hari Sabat Sabtu juga tidak boleh dikhususkan dengan puasa tersendiri. Yang kelima, nahyu an shaumi yaumi asy-syak, pada hari apakah hari ini misalnya besok, apakah hari besok atau lusa puasa Ramadan, itu tidak boleh. Yaum syak. An-nahyu an shaumi dahri, begitu pula puasa yang terus-menerus sepanjang umur. Ada puasa Daud, itu yang paling maksimal bisa dilakukan. Tapi ya shaum dahri itu yang sepanjang waktu itu tidak dibolehkan. An-nahyu an siyamil mar'a wa zawjuha hadir, begitu pula istri tidak boleh puasa sementara puasa sunnah maksudnya. Tidak boleh puasa kalau suaminya ada, kecuali atas izinnya. Maka ibu di rumah tidak boleh puasa kalau tidak diizinkan. Ada berpuasa, terutama kalau sahur. Sahur itu dilakukan sampai kemudian benar-benar azan. Waktunya maksimal. Karena ada hal yang emergensi. Kalau orang makan, lalu makannya itu sampai kemudian azan, itu boleh. Tapi tentu kalau kita sekarang sudah banyak media
yang bisa kita manfaatkan minimal 10 menit atau bahkan 30 menit sebelum azan itu sudah ada apa-apa. Jadi apa istilahnya bisa tidur boleh sebenarnya sampai azan. Kalau pun misalnya belum azan dan kita tidak tahu, lalu makan sahur, tiba-tiba azan. Nah, makanan yang masih kita punya itu harus boleh gitu lah. Dan itu tidak perlu untuk dibuat. Nah, kecuali kalau sudah azan dan masih ada yang sisa makanan nggak boleh. Yang ada di mulut kita itu tidak boleh makan. Itu sahur, ya. Menarikkan sahur. Kemudian menyederakan takjil kita, menyederakan. Jadi seperti gaji kita duduk itu sudah. Tapi dalam keadaan misalnya kita tidak tahu, tidak dalam keadaan menunggu azan, kita dalam perjalanan, maka saat kita tahu azan atau maghrib itu segera untuk berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalaupun misalnya ada makanan di jalan, sebelum sholat maghrib itu hidangan atau makanannya dimakan dulu. Tidak quddimal asya qabla sholatil maghrib, ada hadisnya. Itu fakat dimin asya itu makanan malam. Tapi kalau isya waktu sholat isya. Kalau itu dihidangkan sebelum sholat maghrib, maka makan malam itu yang dikerjakan. Makanya di tradisi di Madinah Makkah itu orang langsung diberikan makan malam. Ada yang bisa makan malam. Ada pula yang pakai kurma atau roti. Atau tidak ada dulu. Ya. Jadi sahur tadi kemudian seperti pengetahuan umum yang kita dapatkan, menyegerakan, kemudian asyarku fitrul fajri. Jika kita ragu apakah ini sudah waktu subuh atau belum, pada saat tadi, maka kaidah usul fiqh mengatakan al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Yang kita yakin, yang kita lakukan itu kan, itu apakah sudah masuk atau belum. Berarti yang asli yang kita yakin adalah belum. Itu kaidah usul fiqh yang terakhir. Saya ragu apakah saya sudah wudu atau belum, maka belum wudu. Tapi beda dengan saya ragu apakah wudu saya batal atau tidak, maka tidak batal. Sampai kita benar-benar tadi saya berbuat atau saya pergi ke belakang tadi. Sampai benar-benar yakin. Itu artinya asyakku al-yaqinu la yazalu bisyak, bahwa yang yakin itu yang harus kita lakukan dulu, baru kemudian yang sampai benar-benar ada hal yang ada fakta lain. Nah, ini kita tahu apakah sudah terbit fajar atau belum, maka kita makan saja sampai tiba-tiba kamat misalnya ternyata memang sudah subuh, boleh sah puasanya. Kenapa? Karena kita sendiri yang masih dalam posisi ragu, dan keraguan itu tadi yang kita ragu itu adalah sudah masuk atau tidak. Alhamdulillah kalau memang belum masuk fajar, tidak apa-apa. Tapi kalau pun misalnya dalam keadaan tertentu kita ragu bahwa apakah ini sudah subuh atau belum, maka silakan makan sahur sampai kemudian benar-benar yakin. Kemudian yang kita dianjurkan atau bagian dari adab puasa adalah doa idul fitr, memperbanyak doa menjelang berbuka atau saat berbuka. Wa asna asyam, sepanjang hari kita lakukan puasa, kemudian perbanyak doa. Al-kafu amma yatanaka istisya, meninggalkan segala hal yang bertentangan dengan puasa. Intinya barangkali sebagai bentuk penyampaian ini,
kita ketahui dulu seyakin-yakinnya apa saja yang wajib kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan itu maka puasa batal. Itu dulu yang kita mulai. Yang kedua, hal-hal yang sunnah. Sunnah kan tadi itu termasuk mentakhirkan sahur atau menyegerakan berbuka puasa. Itu yang hal-hal yang sunnah. Atau kita mendapatkan hal-hal yang mubah, apa saja yang mubah. Kemudian yang tidak boleh justru. Nah, ada berbagai tradisi barangkali yang muncul di tengah-tengah kita sebagai sebuah tradisi, dan itu sepertinya diyakini sebagai bagian dari puasa atau Ramadan. Misalnya apa ya? Nanti barangkali ada diskusi, kita bisa menemukan hal-hal yang sebenarnya itu bagian dari ada ajaran agama yang sudah menjadi tradisi. Itu sangat bagus. Tapi ada tradisi yang diyakini sebagai bagian dari ajaran agama, itu yang sangat susah, Bahkan orang yang mungkin keluar dari tradisi itu dikatakan sebagai membawa ajaran yang berbeda, padahal itu bukan bagian dari misalnya konteksnya puasa.